Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, khususnya buat seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Karena firman Tuhanlah yang akan selalu menuntun dan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Janjinya Terbukti. Yang saya ambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, berhubung karena bacaan Alkitab kita hari ini ada di kitab Kejadian pasalnya yang ke-19 sampai pasalnya yang ke-21, dan saya akan bacakan ayat renungan kita. Saat ini Kejadian 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, berkata demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah salah satu bukti dari janji Tuhan yang terbukti dan digenapi dalam kehidupan keluarga Abraham pada zaman perjanjian lama. Dan janji Tuhan ini adalah janji yang murni. Itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 di sana, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat setelah berulang-ulang kali Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan tentang keturunannya, akhirnya Allah menepati janjinya, dan Sarah sangat bersukacita menyambut kelahiran anaknya. Walaupun pada awalnya kita tahu bersama Sarah dan Abraham meragukan janji Allah dengan tertawa dalam hati. Dan Allah tetap saja menepati janjinya itu. Nah, dan itu sebabnya kalau kita baca di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-6 di sana, bagaimana Abraham menamai Ishak yang berarti tertawa, dan Sarah juga berkata bahwa Allah telah membuat aku tertawa. Saya akan bacakan di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayatnya yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu, janji Tuhan itu selalu terbukti. Walaupun kadangkala hidup kita dalam menantikan janji Tuhan itu, seringkali kita meragukan, seringkali kita ragu untuk melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tetapi kita melihat di sini, janjinya Tuhan itu terbukti dalam kehidupan Abraham. Kenapa seringkali kita merasa ragu dengan janji-janji Tuhan yang kita terima, Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin itu tidak masuk akal. Karena mungkin itu mustahil buat kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar dari setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah,
Kita mau belajar dari setiap firman Tuhan bahwa janjinya terbukti. Janji Tuhan itu sangat terbukti. Nah, bagaimana agar supaya janji Tuhan itu terbukti dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita jangan meremehkan perkataan firman. Kita jangan meremehkan setiap perkataan firman yang kita terima dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ketiga berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak firman Tuhan yang kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ketika kita mungkin menghadapi persoalan, ketika kita membutuhkan pertolongan, firman Tuhan dikatakan akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita meremehkannya. Karena apa? Karena kita tidak akan melihat janji Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dikatakan siapa yang meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kata meremehkan ini dapat diartikan dengan menganggap tidak berarti. Menganggap firman Tuhan itu tidak berarti buat kita. Karena apa? Kita merasa diri kita mungkin benar di hadapan Tuhan. Tidak menganggap remeh firman Tuhan itu dikatakan akan menimbulkan sikap tidak percaya atau ragu-ragu, bahkan kita akan menolak firman Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau senantiasa memperhatikan setiap firman yang datang dalam hidup kita. Biarlah firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita mau simpan di dalam hati kita dan kita mau lakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 kita akan melihat di sana Amsal 3 ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Percaya kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Di dalam yang berarti kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara kadang kita harus menunggu dengan sabar. Walaupun kita harus melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Untuk menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Seperti Abraham dan Sarah, di mana mereka menanti selama 39 tahun. Dan pada akhirnya janjinya itu terbukti. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Dan teruslah berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-37. Dikatakan demikian. Ini adalah Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menepati janjinya, dan janjinya itu terbukti. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan jangan sampai kita meremehkan setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah menerima ayat emas di awal tahun 2022 ini, mari kita imani dan mari kita mau lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Agar supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan dan tetaplah percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang selalu datang dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan dan menjanjikan bahwa janji-Mu adalah janji yang sangat terbukti dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan senantiasa kuatkan iman pengharapan kami kepada Engkau, bawa kami untuk terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami berdoa buat keluarga GPDI El Shaddai Magelang, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang akan senantiasa menyertai, menguatkan, dan membawa kami untuk melihat kepada janji-janji-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tolonglah jemaat GPDI El Shaddai Magelang hidup dalam janji-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.